Tiga tersangka penimbun BBM solar bersubsidi ini bernama Hendra, Ambosaka, dan Ardiansyah. Ketiganya diringkus Ditkrimsus Polda Kaltim di sebuah SPBU kilometer 9 Balikpapan Utara. Bersamanya disita 3 truk yang sudah dimodifikasi untuk menimbun solar. Sedot manual gitu, Pak? Dari saham. Oke. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, dari 3 truk yang disita ini didapati 900 liter solar bersubsidi yang sudah dipindahkan ke dalam tandon berkapasitas 1000 liter. Selain itu didapati mesin penyedot untuk memindahkan solar dari tangki ke dalam tandon. Barang bukti lumayan banyak. Di antaranya ada 3 unit mobil truk pengangkut BBM yang dimodifikasi, ya, 3 unit mobil truk yang telah dimodifikasi, di mana di dalamnya itu masing-masing ada tandon berkapasitas kurang lebih 1000 liter. Masing-masing bervariatif, ada yang isinya 480, 2 tandon, dan satu isinya 120 liter BBM solar subsidi. Ya. Juga ada tambahan 1 unit pompa elektrik, 1, 2, 3 unit pompa elektrik di masing-masing truk tersebut. Lalu ada beberapa kartu untuk pengisian begini, ya, kartu dan STNK truk tersebut. Bisa. Bagusnya. Ardiansyah, pemilik 3 truk, menyatakan aktivitas ini sudah dikerjakan 3 bulan. Setiap liter dari solar yang ditimbun ini didapat keuntungan Rp3.000. Mas, sudah berapa lama beroperasi, Mas? Cuma 3 bulan. 3 bulan. Itu mobil milik sendiri atau gimana, Mas? Punya sendiri. 3 unit itu punya sampean? Iya. Mas, kayak apa cara beli solarnya, Mas, di SPBU, Mas? Saya cuma bisa. Ya? Keliling. SPBU mana aja, Mas? Ya? Keliling. Akibat ulahnya tersebut, tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berawal dari pesta miras, pemuda di Kabupaten Berau nekat menghabisi teman sejawatnya. Aksi nekat tersangka dipicu dendam akibat kerap dibuli korban. Charles yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penikaman ini, Rabu siang masih menjalani pemeriksaan di Polres Berau di Tanjung Redep. Warga Kampung Sukan ini ditangkap bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi Fredericus yang juga rekannya. Insiden berdarah pada Selasa malam 29 Agustus 2023 itu bermula saat keduanya menenggak miras di pesta pernikahan. Tak lama keduanya terlibat adu mulut. Charles yang kesal karena kerap dibuli itu akhirnya melampiaskan emosinya dengan menikam korban sebanyak 3 kali. Kemudian 1 lembar baju lengan pendek berwarna hitam. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, pada saat sekitar pukul 18.30 WITA, pelaku datang ke rumah saudara Anton. Kemudian di sana mereka menghadiri acara pernikahan saudara Anton. Hingga larut malam mereka melaksanakan pesta miras. Kemudian sampai larut malam mereka minum, ada persinggungan ataupun ada cekcok di antara kedua belah pihak sehingga terjadi perkelahian. Kemudian yang bersangkutan mengambil badik, kemudian menusukkan 2 kali di ulu hati dan di dada sebelah kiri.
sehingga menyebabkan yang bersangkutan korban atas nama FT meninggal dunia. Perbuatannya ini menyebabkan tersangka dijerat pasal berlapis, yakni 338 tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ditreskoba Polda Kaltim kembali meringkus 2 tersangka peredaran narkoba jenis sabu dengan berat 36,14 gram bruto. NM dan FR diringkus di Treskoba Polda Kaltim atas kepemilikan sabu-sabu 36,14 gram. Barang terlarang ini mereka kemas dalam plastik bening dan bungkus permen. Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana menyatakan, awalnya polisi menangkap NM di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Setelahnya, FR yang berdomisili di Makassar juga ikut ditangkap. Nah, dari tersangka NM ini lalu dikembangkan, ternyata barangnya ini didapat dari FR, ya, sehingga FR ini dikejar ya dan ditangkap di Makassar pada tanggal 24 Agustus. Perburuan jaringan pengedar narkoba ini belum berakhir karena terdapat 1 nama yang terlibat. Polisi memastikan 2 pelaku yang sudah ditangkap ini merupakan residivis kasus serupa. Untuk sementara, untuk kasus ini masih kita lakukan pengembangan di atas dari TSK atas nama P ini, masih kita lakukan pengejaran apakah termasuk jaringan dari Makassar dan masuk barang ke Kalimantan Timur dalam hal ini Sangatta. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.